wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulatul Jannah dengan NIM 22821300039, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rohlina Sari, SE MSI. Dalam tugas kali ini, saya memilih tema mengenai full costing dan variable costing. Apa itu full costing? Jadi, full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya overhead lainnya. Unsur dalam penyusunan harga pokok produksi menurut metode full costing itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adanya biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel, dan yang terakhir biaya overhead pabrik tetap. Di sini saya mengambil studi kasus pada PT Rumah Kayu. PT Rumah Kayu ini memproduksi kursi kayu. Dalam 1 bulannya, perusahaan ini menghabiskan biaya untuk bahan baku seperti kayu, paku, lem, dan bahan lainnya yakni sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan dalam 1 bulannya adalah 8 juta, sedangkan biaya overhead pabrik termasuk sewa tempat, listrik, dan pemeliharaan mesinnya selama 1 bulan tersebut sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk biaya operasionalnya yaitu biaya pemasaran variabel sebesar 1.500.000, biaya pemasaran tetap sebesar 3 juta, dan biaya administrasi umumnya sebesar 2 juta rupiah. Total produksi kursi kayu pada bulan tersebut adalah 500 kursi dan produk dijual dengan harga 90.000 per unit. Untuk menghitung total biaya produksi yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi yang ada. Total biaya produksi dalam 1 bulan tersebut dihasilkan sebesar 24 juta. Kemudian untuk HPP per unitnya yaitu dihasilkan dari total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi pada bulan tersebut, yaitu 24 juta dibagi 500 unit, maka dihasilkan HPP per unitnya sebesar 48.000. Selanjutnya, perhitungan mengenai laporan laba rugi pada PT Rumah Kayu. Untuk penjualannya di sini 90.000 dikali 500 unit, maka dihasilkan 45 juta. Kemudian untuk total biaya produksinya itu 24 juta. Nah, untuk menghitung laba kotor ini dengan mengurangkan antara penjualan dengan total biaya produksi, maka 45 juta dikurangi 24 juta dihasilkan laba kotornya sebesar 21 juta. Untuk biaya operasionalnya di sini terdiri dari biaya pemasaran variabel sebesar 1.500.000, biaya pemasaran tetapnya sebesar 3 juta dan biaya administrasi umumnya 2 juta. Maka total biaya operasional di sini 6.500.000. Untuk menghitung laba bersih yaitu dengan mengurangkan laba kotor dikurangi dengan total biaya operasional, yaitu 21 juta dikurangi 6.500.000, maka dihasilkan laba bersihnya sebesar 14.500.000. Selanjutnya mengenai metode variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang pembebanannya hanya dibebankan kepada biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam HPP. Unsur dalam penyusunan HPP metode variable costing ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja variabel, dan yang ketiga biaya overhead pabrik variabel. Di sini saya mengambil studi kasus pada PT Elektronika dengan metode variable costing. PT Elektronika adalah produsen komponen elektronik. Mereka memproduksi jenis komponen A. Perusahaan menggunakan sistem biaya variabel untuk menghitung biaya produksi. Data berikut tersedia untuk bulan April. Terdapat bahan baku langsung sebesar 10 juta, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 8 juta, dan biaya overheadnya sebesar 6 juta. Kemudian unit yang diproduksi pada bulan tersebut sebanyak 10.000 dan unit yang terjualnya sebanyak 8.000. Penyelesaian dengan metode variable costing. Nah, untuk menghitung biaya per unit produk itu dengan membagikan total biaya produksi dengan unit yang diproduksinya. Untuk total biaya produksinya sebesar 24 juta dan unit produksinya 10.000, maka biaya per unit produknya didapatkan 2.400. Kemudian untuk menghitung biaya penjualan per unit produk itu dengan mengalihkan unit yang terjual dengan biaya per unitnya. Di sini unit yang terjual tadi 8.000 dan biaya per unitnya didapatkan 2.400, maka biaya penjualan barang jadi yaitu sebesar 19.200.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.